Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
kasih, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat ini kami umat-umat-Mu, kami ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu, siaplah hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami ya Tuhan naikkan setiap pujian kami, penyembahan kami, biarlah hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan segera memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan, menyanyikan pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya, puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan,
Tuhan, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang menjadi iman percaya kita, bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya melalui hamba-Nya, menyanyikan satu pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku kasih Tuhan, anugerah-Mu terlalu besar melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Pada saat ini Tuhan, siaplah hati kami umat-umat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan,
Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu itu berasal dari Engkau. Kami bersyukur, kami akan ya Tuhan segera mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya berkat Allah boleh kita rasakan bersama pagi hari ini lewat kebenaran firman Allah yang kita akan belajar bersama. Kiranya Tuhan ada di tengah-tengah kita, boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita diingatkan kembali pagi hari ini agar kita mengerti ya sejauh apa ya pertumbuhan kita atau pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui sejauh apa kita ini bertumbuh atau tidak. Nah saudara, itu sangat penting sebab itu akan menentukan di langkah kita yang akhir. Kalau kita mengerti, maka kita terus akan berhati-hati dan kita tahu dan kita mulai menjaga diri sehingga kita boleh bertumbuh terus bersama-sama ya, bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudara, seperti pagi hari ini kita akan belajar apakah kita sudah bertumbuh. Apakah kita sedang bertumbuh ya? Coba kita akan lihat dulu dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, saudara, dikatakan di ayat 13, sampai kita semua telah mencapai suatu iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mendengar khotbah dalam ibadah ya adalah sarana untuk menilai atau menjadikan satu evaluasi ya kepada diri kita sehingga kita dapat merencanakan ulang kehidupan kita.
ya. Dan itu akan memberikan waktu kepada Roh Kudus, dan kita juga memberikan waktu kepada Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Jadi lewat mendengar khotbah, pemberitaan firman Allah, ya, itu akan menolong membuat kita bisa mengevaluasi diri, sehingga kita bisa merencanakan ke depan bagaimana kehidupan ini selanjutnya. Apakah kita ini ada dalam pertumbuhan atau sebaliknya justru macet di situ. Nah saudara, tadi saya katakan apakah kita sedang bertumbuh atau hanya jalan di tempat, ya? Atau bahkan sedang menyusut secara rohani. Di saat-saat kita mendengarkan kebenaran firman Allah dan kita juga memberikan waktu kepada Roh Kudus, ya, untuk menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita bisa mengevaluasi diri. Kita bisa tahu sampai sejauh apa kita ini dalam pertumbuhan tadi. Tadi saya katakan kalau kita sampai cuma hanya berjalan di tempat, itu bukan satu kemajuan. Itu bukan bertumbuh. Tetapi ya, kalau kita bertumbuh, maka kita akan semakin maju, ya, menambah selangkah, maju selangkah sampai kita menjadi sempurna seperti Kristus. Lalu kita akan melihat, ya, kita itu bertumbuh ke arah mana, ya? Kita bertumbuh ke arah siapa? Nah, saudara, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya, ya. Bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dalam segala hal. Meliputi, ya, antara lain, ya, saya akan kelompokkan menjadi beberapa kelompok, ya, meliputi antara lain apa saja, ya. Bertumbuh serupa dengan Kristus dalam hal apa? Yang pertama, bertumbuh atau pertumbuhan hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan? Perlu dievaluasi, perlu diperhatikan. Apakah itu mengarah kepada satu pertumbuhan, ya? Atau tadi saya katakan hanya berjalan di tempat. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 5. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian, maaf saudara, saya salah bacanya ini ya. Tadi ayat 5, maaf. Ayat 5 sekarang ayat yang ke-6. Maaf ya saudara. Tadi saya baca di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai sekarang ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini berkata, akulah pokok anggur, ya, yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Ya, dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah, ya, dikatakan dipotongnya, dan yang berbuah dibersihkannya.
Kalau kita melihat bertolak dari ayat ini, Yesus berkata, aku adalah pokok anggur itu. Kita itu ranting. Kayak anggur ini ya, ada ranting-rantingnya. Kita itu rantingnya. Bagaimana ranting ini bisa nempel enggak ke pokok? Bagaimana hubungan ranting dengan pokok? Kalau ranting tidak melekat dengan pokok, ranting tidak akan mengeluarkan buah. Bahkan ranting itu akan mati. Ini menunjukkan satu hubungan yang dekat. Bagaimana pertumbuhan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebagai pokok anggur itu, kita ini rantingnya. Bahkan dikatakan ya, kalau ranting itu tidak berbuah akan dipotong. Tapi kalau ranting itu berbuah, dibersihkannya. Nah saudara, dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, ya, baik itu lewat firman Allah ya, yang kita dengar, atau firman Allah yang kita baca, ya, atau juga firman Allah yang karena kita suka menggalinya, atau firman Allah yang seringkali kita menghafalnya, atau seringkali firman Allah yang kita renungkan, ya, maka secara pribadi hubungan persekutuan dengan firman Allah ini secara pribadi ini akan menolong menumbuhkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak pernah dengar firman Allah? Bagaimana kalau kita tidak pernah merenungkan firman Allah? Bagaimana kalau kita tidak pernah membaca firman Allah? Bagaimana kalau kita tidak pernah menggali firman Allah? Mana bisa ada hubungan yang baik dengan Allah? Haleluya. Ya. Bagaimana hubungan ini akan bertumbuh kalau kita tidak pernah memberi waktu dalam persekutuan secara pribadi dengan firman Allah? Ya, lewat mendengar, membaca dan sebagainya. Dalam persekutuan ya dengan Tuhan juga lewat doa, ya. Bagaimana doa-doa kita ya, lewat doa, lewat pujian penyembahan ya, baik juga lewat pengucapan syukur kita kepada Tuhan, lewat pengakuan dosa ya, lewat juga permohonan doa syafaat, permohonan doa pribadi. Ini akan menolong kalau kita perhatikan bagaimana kita belajar bersekutu dengan Tuhan lewat doa. Kita perhatikan jam-jam doa kita, kita jaga hubungan persekutuan dengan doa ini, maka itu akan menolong hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan bertumbuh. Bagaimana kalau kita tidak pernah berdoa? Bagaimana kita akan bertumbuh secara hubungan pribadi dengan Tuhan? Kalau kita nggak pernah berdoa, nggak pernah mengucap syukur, nggak pernah mungkin permohonan pribadi dalam doa-doa atau doa syafaat dan sebagainya. Nah ini perlu untuk melihat pertumbuhan ya, baik hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah hal-hal ini sudah kita lakukan? Bagaimana kita memperhatikan waktu-waktu itu? Lalu hal yang kedua, tadi saya berbicara tentang pertumbuhan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita juga akan melihat pertumbuhan ya, pemahaman pengajaran ya. Dalam Efesus tadi, coba kita lihat dulu Efesus pasal yang keempat tadi ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat ini katakan ya, sehingga kita dewasa penuh ya.
Dan kita bisa mengerti, kita nggak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Seringkali ya, ada juga pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kalau kita tidak bertumbuh dalam pemahaman pengajaran, maka kita mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Berapa banyak orang yang ikut dalam pengajaran yang palsu karena tidak memahami pengajaran dengan baik. Itulah sebabnya perlu kita mengerti, ya, memahami pengajaran yang benar sehingga kita tidak salah, tidak ikut, ya. Walaupun orang banyak, kalau itu menyesatkan, kita tidak ikut-ikutan, tetapi kita punya satu atau punya pendirian yang kokoh. Jadi saudara, pengenalan akan kitab-kitab dalam Alkitab, ya, dan juga mengalami dan itu akan membuat kita mengalami janji-janji Allah dalam Alkitab. Karena kita mengenal, karena kita memahami, sehingga kita mudah bisa mengalami apa yang dijanjikan oleh Alkitab itu, oleh firman Allah. Misalnya, ya, janji firman Allah tentang mungkin berkat, tentang kesembuhan, tentang mungkin alami kekudusannya, alami kemuliaannya, alami kuasa kasih-Nya dan sebagainya. Jadi pengenalan akan Alkitab, ya, kitab-kitab yang ada dalam Alkitab, ya, kitab-kitab banyak di Alkitab, ya, ada beberapa kalau kita perhatikan berapa kitab-kitab dalam satu Alkitab. Nah saudara, pertumbuhan pemahaman pengajaran juga dapat menggunakan firman untuk menentukan sikap, ya, untuk memecahkan masalah. Karena kita mengenal firman dengan benar, itu bisa menentukan sikap kita. Baik dalam memecahkan masalah, ya, maka kita dapat memecahkan masalah enggak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Memecahkan masalah tidak seperti orang yang tidak mengerti firman. Ya. Orang berkata, oh datang ke paranormal, semua ikut ke paranormal. Pergi ke dukun, ikut ke dukun. Karena tidak memahami firman Allah dengan benar. Tidak menggunakan firman Allah dengan benar. Kalau kita menggunakan firman Allah dengan benar, maka kita bisa memecahkan masalah dengan cara sesuai firman Tuhan. Ya. Misalnya dalam segi adat istiadat, kita bisa memilih mana yang sesuai firman Allah, mana yang umum. Yang secara biasa, oh umum itu adat istiadat, kumpul-kumpul keluarga, oke. Tetapi ada juga yang adat istiadat yang berlawanan dengan firman Allah, kita tidak ambil. Ya, karena kita menggunakan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menentukan sikap kita, baik dalam adat istiadat, dalam saat kita menghadapi penderitaan, dalam saat kita menghadapi ajaran sesat, kita bisa menggunakan firman Allah sehingga kita tidak salah di situ. Puji Tuhan. Nah, saudara, lalu hal yang ketiga, saudara, ya, hal yang ketiga yaitu pertumbuhan kedewasaan karakter, ya. Tadi di ayat 13 sudah kita baca tadi di ayat 13 bagaimana dikatakan, ya, di ayat 13 dalam pembacaan ayat kita tadi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh, ya. Pertumbuhan kedewasaan tentang apa? Karakter, ya. Mengenai karakter. Seringkali mungkin, ya, karakter ini belum berubah, ya. Masih juga sama. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin kita mempunyai pertumbuhan kedewasaan karakter.
Misalnya ya, karakter yang penuh dengan tanggung jawab. Ya. Baik bertanggung jawab dalam mengolah hal-hal yang dipercayakan Tuhan. Baik itu yang Tuhan percayakan mungkin waktu kepada kita. Tuhan percayakan talenta kepada kita. Tuhan percayakan harta benda kepada kita. Kita bertanggung jawab dalam mengelola hal-hal yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan itu. Kita tidak salah menggunakannya. Baik dalam karakter pribadi, ya. Karakter pribadi berbicara tentang mungkin karakter tentang kekudusan, sukacita, damai sejahtera, ya. Bahkan juga karakter penguasaan diri. Mungkin juga tentang kejujuran, juga tentang kerendahan hati. Sejauh apa pertumbuhan ini yang kita sudah lakukan di hadapan Allah? Karena kita perlu ya mencapai kedewasaan yang penuh, kata ayat tadi. Seperti Kristus. Jadi satu hal yang dirindukan oleh Allah yaitu dewasa penuh. Haleluya. Sehingga kita juga mempunyai karakter pribadi yang baik. Baik masalah kejujuran, ya. Saudara, enggak semua orang mungkin bisa jujur. Baik jujur dalam segala segi. Ya. Tetapi kalau kita mau belajar mendisiplinkan diri, mendidik diri supaya kita biasa jujur. Perkara kecil, perkara besar, jujur. Maka itu akan menolong diri kita. Kita tetap di hadapan Allah juga jujur. Haleluya. Mungkin juga dalam hal kerendahan hati. Ya. Mungkin rasanya kita merasa sudah kita orang yang ada di atas, di puncak gunung. Sehingga menganggap orang mungkin semua rendah. Perlu punya kerendahan hati. Firman Allah berkata, air akan mengalir ke tempat yang rendah. Haleluya. Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan memenuhi tempat yang rendah, hati yang rendah. Haleluya. Sehingga Roh Kudus akan datang dan memenuhi kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup ini, jangan khawatir. Dia adalah penolong. Haleluya. Dia maha kuasa, dia sanggup menolong kita dalam segala segi. Puji Tuhan. Nah saudara, lalu pertumbuhan yang ketiga atau yang keempat. Pertumbuhan di segi apa? Ya, kalau kita baca di ayat 12 tadi saudara, kembali ke ayat pokok lagi ya. Dalam Efesus 4 ayat 12. Efesus 4 ayat 12. Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini berbicara tentang pekerjaan pelayanan. Ya, ayat ini berkata melengkapi orang-orang kudus. Ya, bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini berbicara tentang pertumbuhan pekerjaan pelayanan. Makin mengenal panggilan pelayanan yang khas, ya, maka itu akan membuat atau mereka akan punya beban, akan mempunyai karunia, akan mempunyai talenta, akan mempunyai kesempatan. Makin kita mengenal pengenalan pelayanan yang khas ini. Saudara, kita perlu ya mengenal panggilan pelayanan yang khas ini. Ya, mungkin setiap saudara tidak sama dalam beban pelayanan. Ya. Ada beban-beban pelayanan yang Tuhan taruh di pundak setiap kita, berbeda satu sama lain.
Ya. Tetapi biarlah beban yang kita rasakan, yang kita miliki itu, karena kita akan bertumbuh dalam pekerjaan pelayanan ini, dalam beban ini. Nah saudara, ada seseorang juga yang diberikan karunia. Panggilan dalam karunia-karunia. Ada yang memiliki karunia kesembuhan, ada yang memiliki karunia memberi. Biarlah kita mau belajar bertumbuh dalam pekerjaan pelayanan ini, sesuai dengan panggilan pelayanan ini. Makin kita mengenal panggilan pelayanan yang khas ini, maka itu akan menolong kita mudah untuk terus bertumbuh dalam pekerjaan pelayanan ini. Karena kita mengenal, kita menyadari bahwa ini beban Tuhan taruh di pundak kita. Bahwa karunia ini dari Tuhan, maka kita akan lakukan itu dengan sukacita. Melayani dengan sukacita, melayani tanpa pamrih, melayani tanpa paksaan. Ya. Melayani bukan karena terpaksa, tetapi karena mengenal ini panggilan pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Maka saya akan bertumbuh dalam pekerjaan pelayanan ini. Saya akan lakukan dengan sukacita, saya akan melayani dengan sukacita. Baik juga mungkin masing-masing Tuhan percayakan ya panggilan pelayanan dalam talenta. Ada yang punya talenta menyanyi, ada yang punya talenta main musik, talenta ini, talenta itu. Biarlah kita gunakan dengan hati yang cinta Tuhan. Dengan kerendahan hati, bukan untuk sombong ya. Talenta bisa menyanyi dengan merdu, dengan baik, lalu sombong merasa diri, wah saya hebat. Tuhan akan rendahkan saudara. Tuhan bisa pakai orang lain. Itulah sebabnya biarlah talenta yang Tuhan percayakan kita gunakan dengan baik. Sehingga itu bertumbuh terus dalam pekerjaan pelayanan. Baik juga setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gunakan dengan baik. Puji Tuhan. Nah saudara, biarlah terus meningkatkan wawasan dan juga keterampilan untuk melayani dalam gereja, dalam masyarakat, ya, baik juga sesuai dengan peran dalam tubuh Kristus. Ya, kita tingkatkan wawasan keterampilan. Apa yang bisa kita tingkatkan dalam keterampilan? Ya, itulah sebabnya ya seringkali diberitahu, ayo latihan, ayo belajar, ayo persiapkan, ayo buat yang terbaik maksudnya untuk Tuhan. Supaya bisa meningkatkan, menambah keterampilan. Saya yakin setiap kita kalau punya usaha ingin meningkatkan, akan mengarah kepada akan lebih baik. Keterampilan itu akan lebih baik kalau kita punya keinginan untuk meningkatkan. Tapi seringkali kita nggak mau punya keinginan untuk meningkatkan ya keterampilan itu untuk melayani Tuhan, ya, untuk berperan dalam tubuh Kristus. Tetapi seperti perumpamaan dikatakan, ya, yang punya talenta satu dipendem aja. Seharusnya walaupun punya satu talenta, kembangkan. Tingkatkan wawasan keterampilan supaya bisa menggandakan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau dipendam, udahlah kata yang punya satu. Ngapain cuma satu? Dipendam aja, dia kubur aja, tidak digandakan. Dalam perumpamaan itu dikatakan, hai ya, hamba yang tidak bertanggung jawab dengan kepercayaan itu. Ya. Dia tidak masuk dalam pesta bersama anak domba. Saudara, seringkali kita anggap enteng kepercayaan Allah yang Tuhan taruh dalam hidup ini untuk panggilan pelayanan. Seperti ayat ini. Ya. Allah melengkapi orang-orang kudusnya untuk pekerjaan pelayanan. Seringkali kita anggap enteng talenta-talenta, kesempatan yang Tuhan berikan, beban-beban yang Tuhan berikan.
kita tidak gandakan, kita tidak kembangkan, kita tidak tumbuhkan. Firman Allah berkata dalam perumpamaan talenta, akan datang itu, ya, Tuhan yang mempercayakan talenta itu akan datang kembali dan dia akan minta, mana talenta yang aku percayakan, berapa banyak yang aku percayakan, dan berapa yang kamu sudah gandakan itu, yang sudah kamu kerjakan sehingga mendatangkan hasil lebih dari apa yang dipercayakan. Dia akan minta kembali, dia akan tanya. Seringkali kita anggap enteng talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup ini untuk melayani Tuhan. Asal senang melayani, kalau lagi mood mau melayani, kalau lagi dipuji mau melayani. Kalau enggak, masa bodoh. Hati-hati, yang mempercayakan talenta akan datang kembali dan dia akan minta kembali. Berapa yang sudah dibuat? Haleluya. Saudara, itulah sebabnya perlu kita pertumbuhkan untuk pekerjaan pelayanan. Apakah kita sedang terus aktif, ya, mencari atau menggunakan kesempatan untuk baik itu dalam melakukan tugas-tugas pelayanan, memberitakan firman Allah, memenangkan jiwa dan sebagainya. Kalau itu terus-menerus aktif dalam diri ini, berarti engkau sedang bertumbuh dalam pekerjaan pelayanan. Ya, tidak pasif, tetapi aktif mencari dan menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan. Haleluya, puji Tuhan. Baik dalam memenangkan jiwa, mengajak orang lain untuk percaya kepada Yesus supaya diselamatkan. Haleluya. Nah saudara, ini berbicara tentang pertumbuhan tagdi. Saya hanya membahas 4 poin dalam pertumbuhan ini. Lalu saudara, sekarang bagaimana supaya kita dapat bertumbuh? Agar dapat bertumbuh, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Coba kita baca dulu dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan lupa, supaya dapat bertumbuh, ya, harus jelas yang jadi dasar ukuran, yang jadi acuan, yang jadi sasaran utama itu siapa? Ya. Kalau sasaran utamanya supaya dipuji orang, supaya merasa diri, dibutuhkan, jangan harap bertumbuh. Tetapi ayat ini berkata, ya, ayat ini berkata diletakkan, yaitu Yesus Kristus, pada dasar yang telah diletakkan di ayat 11, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang harus jadi dasar ukuran. Yesus Kristus yang jadi acuan dalam hidup ini. Yesus Kristus yang jadi sasaran utama dalam kita melakukan 4 hal tadi. Maka itu akan membuat kita bertumbuh kalau Yesus jadi dasarnya. Lalu hal yang kedua saudara, supaya kita bisa bertumbuh. Matius pasal 13. Matius pasal 13 di ayat 3 sampai ayat 8. Matius 13 ayat 3 sampai ayat 8. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adakah seorang penabur keluar untuk menabur? Pada waktu ia menabur,
Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Dikatakan di sini diberi perumpamaan tentang menabur, ya, penaburan benih. Ada di pinggir jalan, ada benih itu jatuh di pinggir jalan, benih itu jatuh di atas batu-batu, benih itu jatuh di atas tanah, ya, dan sebagainya. Nah, ini berbicara tentang menyiapkan, ya, perlu saudara untuk menyiapkan diri sebagai tanah yang subur. Sebab segala sesuatu itu dimulai dari hati, jangan lupa. Bukan yang dilihat di depan, bukan dilihat secara topeng di depan. Tetapi itu dimulai dari hati, jangan lupa. Ya, yang menilai hati adalah Tuhan. Manusia seringkali tidak bisa membaca hati. Bisa pura-pura di depan, pura-pura baik, pura-pura manis, pura-pura ketawa, tapi sebenarnya di hatinya dongkol, hatinya benci, ya. Tidak ada yang bisa membaca hati. Untuk bisa dapat bertumbuh 4 poin tadi yang kita bahas, kita perlu menyiapkan diri sebagai tanah hati yang subur, supaya tatkala benih itu datang di tanah yang subur, maka dia akan bertumbuh benih itu dan mengeluarkan buah. Tadi saya singgung bahwa segala sesuatu itu dimulai dari hati. Kita baca Amsal Soleman. Amsal Soleman 4 ayat 23. Amsal Soleman 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan lupa, jaga hati, terpancar kehidupan dari dalam hati. Kalau hati belum benar, hati belum betul, gak akan bertumbuh apa yang kita lakukan. Segala sesuatu dimulai dari hati. Kalau hatinya baik, hatinya bagaikan tanah yang subur, maka engkau pasti bertumbuh setiap apa yang kita buat. Haleluya. Tapi kalau hatinya penuh racun, ya, hatinya penuh kebencian, hatinya jahat, tidak akan bertumbuh, ya. Nah, saudara, ini supaya dapat bertumbuh. Tadi 2 poin. Poin yang ketiga perlu juga mengerti, ya. Kita perlu juga mengerti hal ini supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Puji Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 92 di ayat 13 sampai ayat 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Haleluya. Ayat ini begitu bagus, saudara. Ya. Ayat ini sungguh bagus. Ayat ini berkata orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Ya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras. Mereka ditanam di baitnya Tuhan, di rumahnya Tuhan. Dan dikatakan ayat ini, pada masa tua pun tetap berbuah dan gemuk dan segar.
Ini berbicara tentang tertanam dalam rumah Tuhan. Perlu tertanam dalam rumah Tuhan, sebab ini janji firman Allah, sampai masa tuamu tetap berbuah, tetap gemuk, tetap segar, karena tertanam dalam bait Tuhan, tertanam dalam rumah Tuhan. Haleluya, perlu tertanam. Kalau kita tertanam dalam rumah Tuhan, maka itu terpelihara dengan baik. Firman Allah berkata, ya, di dalam baitnya kita menikmati kasih-Nya, menikmati keajaibannya, menikmati kuasanya. Haleluya, di dalam baitnya Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Jadi perlu tertanam sehingga terpelihara dengan baik, ya. Puji Tuhan. Nah, ini supaya bisa bertumbuh, perlu tertanam dalam rumah Tuhan. Lalu hal yang keempat sebagai yang terakhir, ya, agar kita dapat bertumbuh. Coba kita baca dulu Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 sebagai ayat terakhir. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini yang dikatakan oleh Yohanes dalam ayat ini, ya. Untuk bisa dapat bertumbuh, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, ayat ini berkata, yaitu Roh kebenaran. Kalau Ia datang, Roh kebenaran atau Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Ya, Dia tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri, katanya dikatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya akan dikatakan kepada kita, akan disampaikan kepada kita. Sampai masa depan pun Roh Kudus memberitahu kepada kita. Itulah sebabnya untuk bisa bertumbuh, supaya dapat bertumbuh 4 poin tadi yang kita sudah belajar. Perlu minta pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Sebab Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Ada keterbatasan hidup ini, ada keterbatasan hidup manusia, ada keterbatasan dalam kemampuan manusia. Ada saat-saatnya tidak sanggup, ada saat-saatnya tidak mampu, menghadapi apapun tidak mampu. Kadang-kadang menghadapi satu problem, ya, langsung tergeletak, tidak sanggup, tidak mampu. Perlu minta pimpinan Roh Kudus supaya kita sanggup menghadapinya. Bukan seperti orang yang tidak punya harapan lalu putus asa karena menghadapi beban, menghadapi problem, ya. Seperti orang tidak punya harapan. Di dalam Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus ada harapan. Amin. Ya. Segala sesuatu ada harapan di dalam Dia. Puji Tuhan. Biarlah kita mau menyerahkan diri ini tetap ada dalam pimpinannya, supaya kita bisa bertumbuh dan bertumbuh terus. Bertumbuh kepada sesuai firman Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita lewat pemberitaan firman Allah yang sederhana pagi hari ini. Mari siapkan hati, berdiri bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang tadi sudah dinyanyikan, Engkau ada bersamaku. Setiap musim hidupku
kasih Tuhan. Terima kasih buat janji firman-Mu. Engkau berkata, haleluya, orang-orang benar akan tertanam, haleluya, di rumah Tuhan, haleluya. Sampai tua pun tetap berbuah, tetap segar, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih tuh janji firman-Mu. Engkau tahu keadaan setiap umat-Mu hari-hari ini. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah. Mungkin ada beban-beban yang berat yang mereka sedang pikul saat ini. Sepertinya mungkin seolah-olah tidak ada harapan lagi pertolongan datang. Tuhan, Engkau kiranya menghampiri mereka lewat kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar, bahwa di dalam Tuhan Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami tidak perlu khawatir kalau kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami sungguh-sungguh ada di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kami tidak perlu takut dengan segala apapun yang kami alami di dunia ini. Firman Allah berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa khusus bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Hamba terus berdoa untuk Tante Liana Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus jamak keadaannya. Jantung yang terganggu karena bengkak sehingga dia sesak untuk bernafas. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Jamak Tuhan. Biarlah Oma Liana sehat kembali, dijamak oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa baik juga untuk Tante Lina, di usianya yang lanjut juga Tuhan terus jagai, biarlah dia tetap sehat, dilindungi dan dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa seberapa yang sedang sakit Tuhan, baik mereka-mereka yang sedang Tuhan berbaring di rumah sakit ataupun di rumah karena virus corona. Tuhan, Engkau jama di dalam nama Yesus. Jama Tuhan, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau angkat keluhan-keluhan apapun yang mengganggu tubuhnya di dalam nama Yesus. Segala virus Engkau pergi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau baik, Engkau akan melindungi, Engkau akan menjaga, dan Engkau akan menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa baik untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang merintis usaha baru, mereka-mereka yang sedang kesukaran keuangan, ada omset-omset yang belum terpenuhi, kiranya Tuhan tolong. Ada tender-tender yang belum goal, Tuhan tolong. Ada tagihan-tagihan yang mungkin Tuhan belum dibayar oleh orang-orang, Tuhan yang menolong segala usaha apa yang dikerjakan oleh umat-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau menjadi penolong bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa dari anak-anak balita, bayi-bayi yang sudah dilahirkan, baik juga anak-anak sekolah minggu bersama orang tua mereka masing-masing. Semua sehat, semua dilindungi Allah. Engkau tolong sekolah mereka diberkati, dilindungi dari virus-virus di dalam nama Yesus. Terima kasih kalau Tuhan sudah menolong mereka, ada yang sudah naik kelas, sudah lulus. Tuhan menolong. Selanjutnya apa yang mereka kerjakan, yang kuliah, Tuhan menolong sehingga segala sesuatu karena Tuhan boleh berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah semua dilindungi, dijaga oleh Allah dari virus-virus, dari apapun, dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk keluarga yang merindukan keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamak rahimnya, biarlah Engkau memberi keturunan sesuai kehendak Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang sedang di luar kota, karena ada tugas-tugas pekerjaan. Tuhan tolong, Engkau lindungi, jaga. Biarlah Engkau menolong di dalam nama Yesus. Kalau ada yang baru mau berangkat keluar kota, keluar pulau, Tuhan juga lindungi di dalam nama Yesus.
Kami berdoa untuk pemerintahan Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh aparat negara. Sanggupkan mereka untuk melakukan tugas-tugasnya yang berat. Berikan mereka kesehatan, berikan hikmat yang datang dari Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia. Tolong, Engkau akan menolong khususnya wabah yang sedang, Tuhan, melanda Indonesia, baik juga Jakarta dan seluruh daerah. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan tolong, kiranya Engkau berkati mereka dengan kesehatan, dengan panjang umur. Bahkan Tuhan menjaga, melindungi rumah tangganya. Semua ada dalam perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada hubungan orang tua dengan anak yang kurang harmonis, ada hubungan suami istri, keluarga-keluarga yang sedang dalam keretakan, Tuhan Engkau sanggup pulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga ada pertobatan dalam rumah tangga dan Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, seberapa yang melayani pagi ini, keterbatasan kami, Engkau berkati apa yang mereka sudah buat bagi Tuhan. Engkau yang menilai Tuhan, pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. Dan Engkau tidak pernah berhutang, Engkau tidak pernah tutup mata. Setiap jeri lelahnya Tuhan akan perhitungkan dan Engkau akan memberkati. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kolekte, baik untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, mereka-mereka yang memperbaiki rumah Tuhan, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan karena mau mentaati firman Allah. Tuhan Engkau sanggup membuka tingkap langit untuk memberkati bagi yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Jadikan sepanjang hari ini hari yang penuh damai sejahtera, hari yang penuh ketenangan, hari yang dilindungi Allah, dijauhkan penyakit apapun di dalam nama Yesus, dijauhkan untuk berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sudah dengar doa yang kami minta kepadamu. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita bersama-sama sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.